Philip Mark Mertens langsung diserahkan ke Duta Besar Selandia Baru. Presiden Jokowi dukung penuh Zaken Kabinet Prabowo. Real Madrid kudeta Barcelona di papan atas. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu malam 21 September 2024, pilot Susi Air Philip Mark Mertens langsung diserahkan ke Duta Besar Selandia Baru. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Hadi Cahyanto mewakili Pemerintah Republik Indonesia. Kerja keras tim Satgas Gabungan TNI Polri dalam melakukan pembebasan Kapten Pilot Susi Air Philip Mark Mertens berjalan begitu panjang. Menko Polhukam menjelaskan proses negosiasi yang begitu panjang yang terus-menerus dari waktu ke waktu, hari ke hari terus dilakukan oleh tim Satgas Gabungan TNI Polri. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, semuanya sangat mempengaruhi proses pembebasan Kapten Pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Adapun terkait dengan proses negosiasinya, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyampaikan, dilakukan dengan persuasif dan dengan tegas mengatakan, tidak ada yang diminta oleh KKB. Negosiasi yang sangat panjang ini dilakukan oleh Satgas dari TNI Polri yang terus dari waktu ke waktu, dari ke hari ke hari, memantau perkembangan di wilayah Nduga, dan kita bersyukur apa yang kita inginkan di lapangan bisa berjalan dengan baik. Namun dalam proses negosiasi saya perlu sampaikan bahwa keterlibatan tokoh adat, keterlibatan tokoh masyarakat, keterlibatan gereja, semuanya sangat mempengaruhi dalam proses pembebasan ini. Bayangkan 1 tahun 7 bulan kita melakukan negosiasi, dan alhamdulillah kita tim Satgas dan dibantu oleh seluruh komponen bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dari Jakarta, tim liputan Berita Nasional TV melaporkan. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menjelaskan bila proses pembebasan Kapten Pilot Susi Air Philip Mark Mertens berjalan begitu panjang. Hal ini disampaikannya pada Sabtu malam 21 September 2024 di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam hal ini, saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pembebasan sandera, yaitu TNI dan Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama. Ucapan terima kasih juga kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta, dan tentunya berbagai pihak yang telah membantu dalam proses pembebasan sandera, yaitu Kapten Philip Martin. Tentunya proses pembebasan ini adalah hasil kerja keras kita bersama, dan kita patut bersyukur bahwa pilot Kapten Philip saat ini sudah kita serahkan kepada Duta Besar Selandia Baru, dan seluruh tanggung jawab sudah berada di Bapak Dubes Selandia Baru. Itu yang bisa saya sampaikan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bila keberhasilan tim gabungan TNI Polri dalam membebaskan Kapten Pilot Philip sangat memperhatikan serta memprioritaskan keselamatan sang kapten. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa keberhasilan pembebasan pilot Susi Air tidak lepas dari kesabaran serta proses negosiasi panjang, pendekatan secara persuasif dari tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2024 membuahkan hasil positif. Jokowi menekankan, tim gabungan TNI Polri sangat memprioritaskan keselamatan dari Kapten Philip Mark Mertens yang diketahui sudah disandra sejak bulan Februari 2023 yang lalu oleh kelompok kriminal bersenjata alias KKB, pimpinan Egyanus Kogoya di wilayah Dunga, Timika, Papua. Ya, ini kan proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Hingga proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi dan nanti ini akan dibawa dari Yaguru ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya, sehingga setelah itu akan diterbangkan. Dari Jakarta dan tim liputan yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2024 pada Sabtu 21 September 2024 mengungkapkan bahwa keberhasilan tim Satgas dalam membebaskan Kapten Pilot Philip tidak lepas dari peran serta tokoh masyarakat adat setempat. Pilot Susi Air Philip Mark Mertens yang disandera selama 19 bulan sejak Februari 2023 lalu oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Egyanus Kogoya di wilayah Dunga, Timika, Papua, akhirnya berhasil dibebaskan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk membebaskan Kapten Pilot Philip, sampai akhirnya pendekatan lewat tokoh masyarakat negosiasi berhasil dilakukan untuk membebaskan pilot Susi Air. Dalam keterangannya, Brigjen Pol Faisal Ramadhani selaku Kepala Operasional Damai Kartens 2024 menjelaskan bahwa selama ini upaya dalam pembebasan selalu mengedepankan soft approach, yakni upaya negosiasi dengan banyak melibatkan unsur masyarakat adat. Kami mengedepankan pendekatan melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat, dan keluarga dekat dari Egyanus Kogoya. Pendekatan ini penting dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa baik dari aparat, masyarakat sipil, dan juga sekaligus menjaga keselamatan dari pilot itu sendiri, ucapnya. Sebelumnya kan bahwa pembebasan ini menggunakan pendekatan soft approach ya. Untuk komunikasi, bentuk pendekatan komunikasinya seperti apa, Jenderal? Ya, kita gunakan tokoh masyarakat, kemudian kita juga gunakan pendekatan-pendekatan dengan sarana kontak, dan itu berlangsung sudah beberapa waktu. Mungkin kita gunakan tokoh masyarakat, kemudian juga kita gunakan tokoh masyarakat setempat juga untuk berkomunikasi langsung dengan kelompok-kelompok yang ada, karena kelompok yang ada ini bukan cuma satu kelompok. Kelompok di Kodam 3 Duga itu terdiri dari beberapa fraksi, dan itu semua kita lakukan negosiasi. Dari tim liputan Berita Nasional TV melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Muzani ajak Gerakan Muslim Indonesia Raya atau Gemira untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan Rapimnas pertama Gemira pada Sabtu 21 September di Hotel Bidakara.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan sambutan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas pertama Gerakan Muslim Indonesia Raya atau Gemira pada hari Sabtu 21 September 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Muzani mengajak Gemira terus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Muzani menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama seluruh elemen partai serta organisasi sayap seperti Gemira dalam mendukung visi dan misi pasangan Prabowo Gibran. Muzani menilai bahwa pasangan ini mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dengan mengedepankan kepemimpinan yang tegas dan solutif terhadap berbagai tantangan bangsa. Pemenangan Pak Prabowo sebagai presiden, tetap Pak Prabowo adalah presiden Republik Indonesia. Presidennya seluruh bangsa Indonesia dan presidennya seluruh rakyat Indonesia. Dia bukan hanya presidennya mereka yang memilih, tapi Pak Prabowo juga presiden mereka yang tidak memilih Prabowo. Dia bukan hanya presiden dari partai yang mendukung, tapi juga presiden partai yang tidak mendukung Pak Prabowo. Inilah demokrasi Pancasila, maka Pak Prabowo tetap bertekad. Beliau akan tetap menjaga dan melestarikan semangat dan nilai Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Wacana pemerintah untuk kembali membuka ekspor pasir laut mencuat ke publik. Merespons hal itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta agar rencana ekspor pasir laut ditunda terlebih dahulu. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengusulkan agar wacana ekspor pasir laut ditunda terlebih dahulu. Muzani meminta agar pemerintah bisa menimbang-nimbang manfaat atau mudarat dari kegiatan ini. Menurutnya, jika mudaratnya lebih besar dari pendapatan ekonomi, hal itu akan menjadi beban bagi kehidupan di masa mendatang. Ya, rencana ekspor pasir laut itu kan peraturan pemerintahnya sudah keluar, dan selalu saja alasannya adalah alasan untuk memberi pendapatan kepada negara agar negara bisa mendapatkan pundi-pundi yang lebih besar, dari kegiatan ini. Kami berpikir kalau bisa pelaksanaan tentang ekspor pasir laut sedapat mungkin, kalau mungkin ditunda. Menguntungkan kita nggak Pak, ekspor pasir laut itu Pak? Menguntungkan kita? Ya, saya mengusulkan kalau bisa rencana ekspor pasir laut, kalau memungkinkan ditunda dulu. Presiden Jokowi dukung penuh Zakon Kabinet Prabowo. Hal ini disampaikan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Sabtu 21 September 2024. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pembentukan Zakon Kabinet Prabowo pada masa pemerintahannya yang akan dimulai 20 Oktober 2024 mendapatkan dukungan penuh dari Jokowi. Dengan tegas Jokowi katakan Zakon Kabinet Prabowo bagus sekali. Menurut Jokowi, pembentukan Zakon Kabinet merupakan ide bagus dan harus didukung. Adapun Zakon Kabinet adalah pengisian jabatan kabinet berbasis keahlian atau orang-orang ahli di bidangnya. Bagus sekali. Artinya memang kabinet yang bekerja, kabinet yang setelah dilantik nanti segera bergerak bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Saya kira bagus sekali, Zakon Kabinet sangat bagus sekali. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons pertemuan mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Sabtu 20 September 2024. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merespon pertemuan mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo
di Istana Merdeka Jakarta pada Sabtu 20 September 2024. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, pertemuan SBY dengan Jokowi sebagai bentuk silaturahmi pemimpin bangsa. Muzani mengatakan tradisi silaturahmi itu harus dipertahankan di antara pemimpin bangsa agar menjadi media komunikasi dan saling bercerita soal pengalaman. Selain itu, Muzani juga mengungkapkan pertemuan SBY dan Prabowo pada Kamis lalu hanya sekedar makan malam bersama. Pak SBY ketemu Jokowi? Di istana tadi. Ya itu bagian dari silaturahmi para pemimpin bangsa, para pemimpin negara yang saya kira itu cukup bagus. Apalagi Pak SBY adalah mantan presiden, Pak Jokowi juga presiden yang periodenya akan habis dalam beberapa minggu ke depan, sehingga saya kira Pak SBY mungkin punya pengalaman transisi pemerintahan pada saat beliau melepas jabatannya dan menyerahkan kepada Pak Jokowi. Saya kira itu bagus, karena itu tradisi seperti itu menurut saya harus terus dipertahankan, dibuka di antara para pemimpin bangsa untuk saling bersilaturahmi, saling berkomunikasi, dan saling bercerita tentang pengalamannya masing-masing. Institut Setiami menggelar pelantikan kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni Masa Bakti 2024-2027 di Auditorium Setiami Jakarta Pusat pada Jumat 20 September 2024. Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Institut Setiami, Rizky Herdianto mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan. Institut Setiami menggelar pelantikan kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni Masa Bakti 2024-2027 di Auditorium Setiami, Jakarta Pusat pada Jumat 20 September 2024, di mana karangan bunga tersebut sebagai apresiasi dan selamat bagi terpilihnya para pengurus yang baru. Ketua Umum Ikatan Keluarga Institut Setiami, Rizky Herdianto mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan, serta dirinya menyebut telah memiliki agenda dalam kepengurusannya untuk ke depan. Sedikit bocoran, Pak, bahwa agenda terdekat kita adalah MOU dengan Bank BNI. Ini yang kita harapkan, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu kerjasama menyangkut berbagai aspek. Ya, pertama kita akan launching kartu ikatan alumni, lalu ada program pemberian kredit usaha bagi alumni. Ini saya mohon doa, saya mohon dukungan, sehingga MOU kita dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu, Rektor Institut Setiami, Eus Komalawati, berharap dengan dikukuhkannya pengurusan yang baru dapat memberikan hal yang baik untuk Ikatan Keluarga Alumni Institut Setiami. Baik, alhamdulillah hari ini, hari Jumat tanggal 20 September 2024, kami baru saja mengukuhkan pengurus Ikatan Alumni Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami periode 2024-2027. Kami tentu berharap dengan kehadiran alumni ini menjadi mitra strategis dalam mengembangkan Institut Setiami ke depan agar lebih maju, berkembang, dan tentunya ini merupakan sinergi yang sangat baik, karena tentunya alumni ini merupakan harapan kita, ini akan menjadi kekuatan di dalam pengembangan institusi. Pemirsa, kali ini ada berita dari aksi kawanan pencuri motor terekam kamera CCTV. Aksi pencurian sepeda motor di pemukiman padat penduduk Kecamatan Tambora, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Kedua pelaku yang terekam jelas kamera pengintai CCTV di sekitar lokasi beraksi pada pagi hari saat warga sedang beraktivitas. Inilah aksi kawanan pencuri kendaraan bermotor yang terekam kamera pengintai CCTV di gang sempit Jalan Angke Indah, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dari video rekaman kamera pengintai ini, terlihat jelas pelaku yang berjumlah 2 orang sempat mondar-mandir sebelum beraksi menggasak sepeda motor milik warga yang tengah terparkir. Menurut korban, aksi pencurian sepeda motornya terjadi di pagi hari ketika dirinya hendak pergi keluar rumah, seketika terkejut melihat keberadaan sepeda motornya sudah raib. Sementara itu, warga sekitar lokasi sangat resah dengan aksi pencurian kendaraan bermotor yang kerap terjadi di permukiman mereka tersebut.
Bahkan, di Tenggarai Kuat, wajah kedua pelaku pernah terlihat melakukan aksi pencurian serupa tak jauh dari lokasi kejadian. Pagi-pagi naruh motor seperti biasa di depan rumah di mana nih. Cuman begitu pas keluar rumah, tiba-tiba motor nggak ada tuh. Oh begitu ya. Terus ciri-ciri. Abang, tahu abang ciri-cirinya? Ciri-ciri itu 2 orang sih bang ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.